Perkenalkan, saya Indriana Dia Puspitasari dengan NPM 2234 dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Saya akan menjawab dan menjelaskan 10 pernyataan mengenai materi saham guna untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengantar akuntansi saya. Oke, kalau gitu kita langsung ke pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama di sini ada tertulis, terdapat 2 jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham treasury atau treasury share, dan saham prioritas atau preference share. Jawabannya adalah salah, karena saham treasury ini juga saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Pernyataan yang kedua, pemegang saham preferen dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jawabannya benar, karena saham preferen juga jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Saham preferen juga merupakan saham gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Karena pemegang saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa seperti pemegang saham preferen. Pernyataan ketiga, terdapat 2 jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Jawabannya adalah benar. Saham preferen kumulatif artinya jika perusahaan tidak membayar dividen pada tahun tertentu, maka pembayaran dividen tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya dan harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham biasa. Pernyataan 4, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat 3 jenis saham. Jawabannya benar. 3 jenis saham tersebut diantaranya 1 jenis saham berdasarkan klaim, 2 jenis saham berdasarkan cara peliharaannya, 3 jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan. Pernyataan kelima, saham dengan nilai ditetapkan, saham yang di surat saham ditetapkan sebagai nilai nominal. Jawabannya benar, bahwasanya nilai nominal adalah nilai arbiter atau perkiraan yang diberikan untuk tujuan neraca saat perusahaan menerbitkan modal saham. Sederhananya, nilai nominal adalah nilai yang tertera di lembaran surat saham yang besarannya ditentukan dalam anggaran dasar. Pernyataan ke-6, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jawabannya benar. Untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jika ada selisih antara nilai yang ditetapkan atau nominal dengan uang yang diterima, selisih tersebut dicatat sebagai diskon, atau jika harga jual saham lebih besar dari nilai nominal saham, atau agio jika sebaliknya. Pernyataan ke-7, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Jawabannya benar. Untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, Pernyataan ke-7, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Jawabannya adalah benar. Untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima tersebut. Misalkan, perusahaan menjual 1000 saham biasa tanpa nilai nominal atau tunai. Pernyataan ke-8, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Jawabannya adalah benar, karena jenis saham preferen kumulatif ini adalah penanaman modal yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen, termasuk tunggakan sebelumnya pada pemilik saham. Pernyataan ke-9, dalam stock split, jumlah modal yang di-store tidak berubah.
Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar. Jawabannya salah. Walaupun jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi stock split tidak akan mengubah jumlah modal yang disetor. Pernyataan ke-10, dan ini juga pernyataan yang terakhir. Apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnalnya. Jawabannya benar. Karena pengurangan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan ini tidak dapat menambah jumlah lembar tanpa adanya penyetoran atau kapitalisasi dari laba tidak dibagi. Bagi pemegang saham, pengurangan nilai nominal ini tidak mengubah nilai buku investasi sahamnya. Satu-satunya perubahan yang terjadi hanyalah pertambahan jumlah lembar. Inilah yang dikenal dengan istilah pemecah saham atau stock split up. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya mampu menjawab 10 pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.